Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini dan renungan kita terambil daripada 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-30 dan 36. Ini bercerita tentang ketika raja pada saat itu Salomo, dia menguduskan daripada bait suci setelah ia selesai membangun daripada bait suci Salomo dan ia menguduskan semua barang-barang yang ada di dalam bait suci tersebut. Dan ini adalah doa yang dinaikkan oleh Salomo di hadapan para imam dan di hadapan para bangsa pada saat itu. Dan saya memberikan judul daripada renungan hari ini, berdoa bukan untuk diri sendiri. Saudara, kebanyakan kita hanya berdoa tentunya fokusnya kepada saya, keluarga saya, bisnis, usaha saya, teman-teman saya, semuanya yang ada hubungannya dengan saya secara pribadi. Tapi hari ini Salomo dia berdiri di hadapan Tuhan pada saat ia menguduskan daripada bait suci tersebut dan di hadapan semua bangsa ia berdoa bagi orang lain, berdoa bagi bangsanya. Dan pada saat itu di ayat ke-30, dan dengarlah permohonan hambamu ini dan umatmu Israel yang dipanjatkan di tempat ini, bahwa Tuhan yang mendengar di tempat kediamanmu di surga, dan apabila Tuhan mendengar maka Tuhan akan mengampuni. Saudara, ini adalah janji Tuhan dan saya percaya bahwa janji ini sampai hari ini masih berlangsung. Ketika saudara menaikkan doa saudara, maka saya percaya Tuhan itu hadir di dalam hidup kita dan Tuhan mendengarnya. Dan setiap doa-doa yang kita panjatkan itu Tuhan menghargainya, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa mari belajar berdoa bukan saja untuk diri sendiri. Silahkan saudara tetap berdoa untuk kebutuhan saudara, permohonan saudara, tantangan saudara. Tapi mari mulai belajar keluar daripada diri dan berdoa bagi orang lain, berdoa bagi bangsa ini. Di ayat ke-31 dan 33, Salomo bilang jika seseorang berdosa kepada temannya. Jadi Salomo mengingat ada ketika orang-orang yang melakukan kesalahan, individu-individu itu. Dan di ayat 33, apabila umatmu Israel terpukul kalah. Jadi Salomo berbicara berdoa buat bangsa pada saat itu. Maka Tuhan di ayat 34, kalau umatmu terpukul kalah dan umatmu berdosa, maka mereka ketika mereka berbalik, Tuhan akan mengampuni. Dan di ayat 34 Tuhan akan mendengarkan dan mengampuni dan mengembalikan mereka ke tanah yang saudara telah mereka berikan kepada nenek moyang mereka. Dan ini adalah peringatan buat kita bahwa mari berdoa buat kesejahteraan kota. Mari berdoa lepaskan berkat buat bangsa ini. Saudara, biar kiranya kita melihat sedang apa yang terjadi hari-hari ini. Dunia sedang ada di dalam kekacauan, ada deru perang, ada penyakit sampar di mana-mana, dan saya percaya kita ada di penghujung daripada akhir zaman ini, saudara. Dan mari mulai belajar. Tuhan tempatkan kita orang percaya di Indonesia. Saya percaya ada sebuah tujuan bahwa Tuhan mau kita berdiri untuk bangsa ini. Tuhan mau kita berdiri untuk orang lain. Kita meminta pengampunan bagi orang lain. Dan setiap doa yang dinaikkan oleh saudara bagi bangsa ini, bagi orang lain, Tuhan sangat menghargainya. Untuk itu saudara, sangat penting untuk hari ini kita mengambil komitmen yang baru. Mari mulai keluar daripada doa-doa di seputar pribadi saudara saja. Berdirilah buat bangsa ini dan percayalah apa yang saudara naikkan, apa yang saudara lakukan di dalam iman akan bisa merubah situasi, merubah kondisi daripada bangsa ini. Lepaskan berkat buat Indonesia. Lepaskan berkat, minta pengampunan buat orang-orang lain di sekitar kita supaya mereka juga bisa ketemu dengan rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami seperti Raja Salomo ketika dia menguduskan daripada bait suci Salomo pada saat itu. Dia bukan saja hanya melepaskan berkat, tapi dia juga minta pengampunan buat bangsanya. Bahkan ketika ada orang-orang yang berdosa, maka Tuhan yang juga akan memulihkan. Tuhan memulihkan kehidupan pribadi orang-orang yang berdosa. Tuhan memulihkan kehidupan dan mengembalikan bahkan bangsa Israel dari kekalahan ke tanah yang sudah dijanjikan dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Dan hari ini kami mengambil komitmen untuk berdiri bagi bangsa ini. Kami bahkan mengingat ada orang-orang yang belum ketemu dengan Tuhan dan kami berdoa menyebutkan nama mereka sehingga mereka bisa ketemu dengan rancangan Tuhan. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan akan merubah situasi dan kondisi bangsa ini, dan Tuhan, kuasa-Mu terus dinyatakan melalui hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.